Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Al-Fakir bisa menyapa kembali sahabat-sahabat sekalian, tentunya melalui sambungan channel Al-Huda 99 channel. Mudah-mudahan para sahabat-sahabatku sekalian diberikan umur panjang barokah, diberikan rizki yang barokah, putra-putrinya, keturunannya mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh-solehah, keluarganya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan para sahabat yang saat ini ada dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesabaran. Pada saat ini yang sedang ada dalam kondisi sulit, mudah-mudahan Allah memberikan kejembaran, memberikan kebahagiaan, memberikan jalan keluar di dalam setiap urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir insyaallah akan menyampaikan hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Namun sebelum Al-Fakir lebih jauh menyampaikan masalah ini, Al-Fakir mengajak kepada sahabat-sahabat yang lain yang belum mensubscribe channel ini, silahkan untuk mensubscribe-nya. Insya Allah dukungan doa dari sahabat sekalian sangat berarti dalam mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat untuk khalayak banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beberapa hari yang lalu Al-Fakir mendapatkan pertanyaan sekaligus permintaan dari salah satu sahabat Al-Fakir melalui WA, yaitu bertanya tentang hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban, yaitu tanggal 16, 17 dan seterusnya di bulan Sya'ban. Apakah boleh dilaksanakan atau tidak boleh? Insya Allah Al-Fakir pada kesempatan kali ini dengan segala kekurangan Al-Fakir akan mencoba untuk menjelaskannya, menjawab hal ini. Para sahabat rahimakumullah, perlu diketahui memang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri pun manusia yang sudah dijamin ahli surga, manusia yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu amalan Rasulullah diterima oleh Allah. Rasulullah dijauhkan, dimaksum dari kemaksiatan, dari dosa. Rasulullah pun memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sunat di bulan yang lain seperti atau sebanyak Rasulullah berpuasa sunat di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Rasulullah memperbanyak saum sunatnya di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, yang mana sekaligus ini sebagai jawaban dari salah satu sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan, dzalika syahrun, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulunna subaina Rajab wa Ramadan, yang banyak dilalaikan oleh manusia-manusia antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'ul a'mali ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fauhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun, dan aku sangat mencintai catatan atau amalan-amalanku diangkat kepada Allah aku dalam keadaan berpuasa. Rasulullah sangat mencintai amalannya diangkat dalam kondisi sedang berpuasa. Rasulullah menyampaikan bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah, maka Rasul memperbanyak
puasa di bulan Sya'ban, sebab Rasul ingin mencintai amalannya diangkat kepada Allah, Rasulullah ada dalam keadaan puasa. Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak kita puasa di bulan Sya'ban. Namun kita lihat lagi hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim, idan tasopa sya'banu fala tasumu. Kata Rasulullah, ketika sudah melewati setengah dari bulan Sya'ban, fala tasumu, maka kalian jangan berpuasa. Di hadis yang lain tadi, Rasulullah seolah-olah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Namun kita lihat di hadis ini bahwa Rasulullah menyampaikan ketika kita sudah melebihi setengah dari nisfu Sya'ban, nisfu awal, kita jangan berpuasa. Nah, untuk hal ini mari kita sama-sama menjawab hal ini. Tentunya kita bersandar kepada para mujtahid, para ulama-ulama ahli fikih. Para mujtahid di dalam masalah ini, di dalam masalah hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban, maka berbeda pandangan. Di antaranya Imam Ahmad menyampaikan hukumnya boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Namun di dalam madhab Syafi'i, yang mana kita bermadhab Syafi'i, maka hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban hukumnya haram. Dan sebagian ulama di madhab Syafi'i ada yang menyampaikan hukumnya makruh, tapi makruhnya makruh tahrim, makruh yang sudah mendekati pada haram. Para sahabat rahimakumullah, berarti jelas kita yang bermadhabkan Syafi'i maka hukumnya haram atau makruh tahrim, makruh yang mendekati pada haram, berpuasa setelah nisfu Sya'ban tanggal 16, 17 dan seterusnya di bulan Sya'ban. Namun hukum haram di sini tidak mutlak. Artinya ada beberapa golongan orang yang mana boleh berpuasa di bulan Sya'ban setelah nisfu Sya'ban. Bahkan di sini dijelaskan fala yahrumu bal yajibu au yusanu. Tidak haram, bahkan wajib atau sunat. Di sini saya insyaallah akan menyampaikan keterangan yang ada di dalam kitab Nihayatuz Zain Shahifah 197. Kitab ini adalah karangan ulama besar Indonesia yang jadi kebanggaan Indonesia yang diakui dunia, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa hukumnya haram berpuasa setelah nisfu awal atau berpuasa pada tanggal 16 dan seterusnya di bulan Sya'ban. Kecuali, ingat ini yang dikecualikan, kecuali ada beberapa orang yang boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban, bahkan hukumnya wajib atau sunat. Mana? Yang pertama yaitu an-qadha'in, orang yang mempunyai qadha atau puasa qadha. Semisal ada orang tadinya dia tidak sempat atau melalaikan qadha. Udah masuk tanggal 16 dia belum qadha, padahal dia masih punya qadha. Maka dia wajib hukumnya berpuasa qadha walaupun sudah lebih daripada nisfu awal. Tetap hukumnya wajib, karena itu qadha wajib dilaksanakan. Yang kedua au nadrin, atau orang yang nazar, maka itu pun hukumnya wajib walaupun sudah lebih daripada nisfu. Selanjutnya au kifaratin, yaitu kifarat, puasa kifarat. Au wafaqa saumuhu adatan, atau orang yang mengadatkan, yang membiasakan puasa sunat. Seperti mana? Orang yang membiasakan puasa Senin Kemis. Contoh,
Orang tersebut sudah biasa, sudah mendawamkan puasa Senin Kemis. Maka ketika jatuh hari Senin atau hari Kemis, dan hari Senin Kemis itu sudah lebih daripada nisfu Sya'ban, sudah tanggal 16 ke sana, maka tetap bagi dia disunatkan berpuasa, ataupun dia sunat tetap melaksanakan puasa. Boleh berpuasa. Atau seperti orang yang mengadatkan puasa, membiasakan puasa Nabi Daud, yang satu hari puasa, besoknya tidak puasa. Itu kan, hari ini puasa, besok buka, tidak puasa. Nah, maka untuk orang yang biasa mengadatkan saum Nabi Daud, maka tetap dia sunat berpuasa. Boleh berpuasa walaupun itu sudah lebih daripada nisfu Sya'ban atau tanggal 16 ke sana, tetap dia sunat melaksanakan saum Daud. Untuk orang yang memang sudah mengadatkan, dia udah biasa melaksanakan puasa Nabi Daud. Selanjutnya, golongan orang yang boleh berpuasa ataupun dia bisa melaksanakan puasa walaupun setelah nisfu Sya'ban, yaitu orang yang menyambungkan bima qablahu, orang yang menyambungkan puasanya dari sebelumnya, artinya puasanya nyambung. Ini contohnya. Orang tersebut pada tanggal 15 berpuasa. Itu, lihat contoh misalnya tanggal 15 Yaumul Bid, itu dia puasa. Kan sunat kita tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 kita sunat berpuasa. Nah, kemudian datang pada tanggal 16, itu orang tetap boleh melaksanakan puasa. Tanggal 16 puasa, tanggal 7-nya boleh berpuasa. Tanggal 16-nya, bukan tanggal 6. Tanggal 16-nya berpuasa, tanggal 17-nya boleh berpuasa. 17-nya berpuasa, tanggal 18-nya boleh berpuasa, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kalau untuk orang yang sebelum tanggal 16-nya dia berpuasa, artinya nyambung dari sebelum tanggal 16, dia tanggal 15-nya puasa, maka tanggal 16-nya boleh berpuasa, dan seterusnya kesananya boleh berpuasa. Berarti para sahabat rahimakumullah, kita bisa simpulkan bahwa hukum berpuasa pada tanggal 16 bulan Sya'ban seterusnya atau setelah nisfu awal itu hukumnya haram. Sebagian ulama madhab Syafi'i menyampaikan makruh tahrim, makruh yang mendekati pada haram. Tapi haram di sini, makruh tahrim di sini tidak berlaku untuk orang-orang yang tadi sudah disebutkan. Orang yang melaksanakan puasa qadha, orang yang melaksanakan puasa nadar, orang yang melaksanakan puasa kifarat, orang yang sudah membiasakan puasa Senin Kemis, orang yang sudah membiasakan puasa Nabi Daud, bahkan di dalam kitab lain orang yang puasa dahri, puasa setahun penuh, itu boleh tetap melaksanakannya. Dan orang yang menyambungkan puasa tanggal 16 atau setelah nisfu dari sebelumnya. Jadi sebelumnya dia berpuasa, maka masuk pada tanggal 16 berpuasa boleh, 16-nya puasa, 17 berpuasa boleh, dan seterusnya. Berarti kalau bukan orang yang tadi sudah disampaikan, maka tidak boleh. Dia tidak membiasakan puasa Senin Kemis, tidak membiasakan puasa Daud, sebelumnya dia tidak berpuasa, dia tidak puasa nadar, tidak puasa qadha, gitu kan, tidak puasa dahri setahun penuh, dia ujug-ujug tanggal 16 dia melaksanakan puasa, ujug-ujug tanggal 17 melaksanakan puasa. Nah, itu yang tidak boleh, atau makruh, hukumnya makruh dengan makruh tahrim, makruh yang mendekati pada haram. Dan banyak ulama di madhab Syafi'i diantaranya keterangan di dalam kitab ini yaitu hukumnya haram. Mudah-mudahan para jamaah dapat dipahami apa yang Al-Fakir sampaikan. Ini yang Al-Fakir sampaikan yaitu pandangan atau pendapat para alim ulama di madhab Syafi'i. Jadi jelas di madhab Syafi'i menyampaikan haram, sebagian ulama menyampaikan makruh tahrim. Namun di madhab yang lain seperti di madhab Imam Hambali dibolehkan. Nah, kita maka pakai hukum sesuai dengan
madhab kita bermadhab Syafi'i, maka kita pun alangkah bagusnya kita menjalankan apa yang disampaikan, keterangan ataupun hukum di madhab Syafi'i. Para sahabat rahimakumullah, itu saja mungkin yang Al-Fakir bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa dimengerti oleh para sahabat rahimakumullah, dan mohon maaf banyak kesalahan, banyak kekurangan itu keluar dari kebodohan Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.